Dahulu mengingat perjuangan nenek moyang kita dalam petani, karena orang sukses bukan pejabat tapi petani. Salam. Salam ikan bengkok. Udah, Ayo Mas, sama-sama. lanjut. Kalau kita kayak anak muda nih, anaknya sendiri, karet ini kalau sehektar mungkin masih bisa kita kerjain. Kalau kita ngambil banyak, intensinya lebih bagus yang mana, Mbak? Sebetulnya kekuatan kita itu kan mengukur dari kekuatan tenaga kita atau kemampuan kita kan, termasuk nggak berporsi. Itu yang sedang itu dalam orang satu. Iya. Itu sebetulnya kita ukur sama-sama, bukan anak muda atau orang tua kan. Iya. Kalau karet itu 1,5 hektar dalam 1 hari. 1,5 hektar dalam 1 hari. Itu udah kita bikin AB, berarti 1 harinya 1,5 hektar, besoknya 1,5 hektar kan. Berarti maksimal kan 3 hektar. Oke. Itu udah ada masa kita istilahnya istirahat untuk bermain, udah ada ketan banyak. Kalau tenaganya masih normal seperti anak muda, paling setengah hari nggak nyampe gitu. Iya, 1,5 hektar. Nah, kalau untuk 1 hektar itu Mbak, biasanya berapa batang? Umumnya yang umum ini 53. 53. Kalau 43 600 sekian muatnya, itu udah getahnya kurang. Yang bagus tuh batang yang jarang tadi. Maksud dari 53 63 tadi itu gimana itu, Mbak? Ya itu 53 tuh lebarnya kan 5. Nah, 5 meter. Ya 5 meter. Nah, nanti panjangnya itu 3 meter. Oke, jadi kayak dari Ya inilah, ini kan dari sini ke sini 5 meter. Dari sini ke sini 3 meter. Oke, 53 1 hektarnya berisikan 530 sekian kurang lebih. Kemarin kan kita sempat ngobrol tentang karet itu kan nggak boleh dideres kalau masih basah. Itu kenapa itu, Mbak? Ini tapi kalau pedoman saya Sudah mati ya. sudah kita alami itu akan mati pelat atau mati getah. Kalau mati getah itu udah sulit kita memulihkan tuh, paling enggak setahun atau 2 tahun baru keluar getah. Oh, pantasan kemarin punya saya ada satu itu, Mbak. Benar-benar mati, Mbak. Ya benar mati. Nggak keluar sama sekali. Tetes pun. Oh, baru aku menyadari. Oh benar kata Mbak kemarin. Makanya sekarang kalau deres agak siangan. Iya. Nah, kalau untuk getah biar normal ini, itu mupuknya berapa tahun sekali? Kalau sistem kita pertanian itu sebetulnya pemupukan karet ini 3 kali 1 tahun. Penyemprotan juga pembersihan ini selama 1 tahun itu 3 kali sebetulnya pembersihan. Karena unsur dari pemupukan, kalau rumput ini tumbuh itu akan menghambat peredaran pemupukannya. Pupuk itu tadi akan diserap oleh rumput. Kita juga kan harus memahami daun juga walaupun getah itu. Umpamanya kita waktu musim rontok daun kan. Nah, rontok daun ini nanti getah itu waktu rontoknya tuh banyak, sama ngebut. Nah, nanti setelah dia tuh mulai tunas, mulai keluar daunnya, itu akan mengurang gratis kan. Nah, nanti kalau udah daun itu udah tebel, itu baru akan normal. Nanti setelah tebel benar, udah hijau hitam, nah itu baru normal. Dan posisi saat itu tuh yang bagus memupuknya itu sebelum atau sesudah? Itu sebetulnya kalau pemupukan itu kan musim rontok ini setahun kan 2 kali atau 3 kali, terkadang 3 kali, terkadang 2 kali kan rontok daun. Sebetulnya waktu rontok daun itu dipupuk waktu rontoknya itu dia kan akan menunjang termasuk pertumbuhan daun muda tadi. Oke. Gitu. Karena getah itu kan normalnya kalau daun itu udah lebat, kalau pemupukannya sesudah daun itu tumbuh, itu akan berkurang. Kemarin kan saya mupuk pakai warna merah putih itu, mutiara atau Posca. Nah, jadi ini kan sebenarnya kata Mamang dicoba yang atas dulu, karena cuma 30 kilo. Kemarin ya aku kasih 1 outmain termasuk
2 on lah, 2 on kan unit. Habis mupuk sini banyak lebih mbak sisa. Akhirnya aku pupuk ke bawah. Pupuk ke bawah masih ada sisa lagi mbak. Udah semua 30 udah kilo. Semua kan dari atas sama bawah. Terus aku baca di panduan untuk 1 hektar sekitar 430 kilo, sedangkan ini aku 30 kilo. Aduh, Itu kan panduan pertanian. kalau ini mbak tentang moles ini kan, poles itu kan merangsang getahnya biar kuat. Nah itu kalau normalnya biar awet karetnya ini tuh berapa minggu sekali? Karena kalau karet ini pupuan, itu kan nggak ada cara pemoles. Oke. Pupuan 3 kali kan setahun, tanpa nggak ada pemolesannya. Pantes aku pernah lihat konten di Cina, di luar negeri, itu nggak pernah aku lihat mereka moles, tapi getahnya Ya bagus kan pupuan, tapi kebunnya kan yang betul. Nah ini kalau soal kita ngobrolin ke pemerintah mbak, apa sih yang harus pemerintah perhatikan soal petani karet? Pemerintah itu harus memperhatikan diantaranya termasuknya di bidang petani buruh kan, kita kan sebagai buruh petani buruh kan. Nah, itu harus itu tata harga yang pokok. Tata harga, dan petani juga harus menjaga kualitasnya. Tapi kalau nggak diimbangin dengan kualitasnya, mungkin pemerintah juga ya nggak mau mengimbangi. Namun pemerintah kan jangan selalu istilahnya menurunkan harga, karena kalau menurunkan harga ya kita sebagai buruh ini mau makan apa, betul. Nah, umpamanya dapat 50 kilo itu udah setengah bulan kan, 50 kilo 50 kilo bagi 2 kan 25. Itu kalau bagi 2, kalau bagi 3 kita kan nggak dapat. Nabung paling 5.000 atau 10.000, masih bisa nabung kan. Dan juga masih bisa kita untuk kayak beli pupuk dan perawatan lainnya gitu. Iya bisa kan. Ya, itu tadi umpamanya sisanya 5.000 atau 10.000 kan, itu untuk cadangan membeli pupuk kita. Nah ini kalau kayak saya kan punya kopi di kampung, harga kopi untuk daerah saya itu kan normal, paling selisih dari toke ke toke atau toko pengepul ini pengepulnya itu paling beda-beda dikit mbak, paling 100-200 karena tergantung kopi kan. Kalau karet ini gimana ini mbak untuk daerah Martapura, apakah stabil atau beda-beda? Kalau karet ini sebetulnya ya dibilangkan stabil ya belum, karena kan ada yang harga tinggi, ada harga rendah. Seperti di tempat kita kan, tempat kita aja harga kan nggak sama. Kemarin tempat itu ada yang harga 15.300 kan, terus tempat kita itu 16.300. Nah di situ kan termasuk dari pengepul bawahan. Itu sebetulnya kan itu, karena bagaimanapun termasuk dari penimbang itu kan udah ada dari target dari tanahnya. Jadi karet di sini itu untuk wilayah Martapura itu di setiap pengepul itu berbeda-beda, bahkan jauh jaraknya mbak. Jauh, ada yang sama, ada yang enggak kan itu. Oh itu berarti bukan dari pemerintah, dari pengepulnya masing-masing. Sebetulnya kalau dari pemerintah itu sama seperti harga pabrik kan. Sekarang kan kalau nggak salah harga 30.000. Nah 30 itu yang termasuk 3K. Nah seperti tempat kita ini kan termasuk karet 3K. Nah, termasuk 3K kan tuh paling enggak harga kan 27 di sana, kalau enggak 26. Nah 26 turun dipotong inilah, diolah, angkat mobil, nimbang. Nah itu memang kurang sesuai sebetulnya. Nah, kita sebagai petani sebetulnya tahu harga pusat itu tahu. Apalagi sekarang kan zamannya zaman canggih, termasuk zaman HP taruhlah, kita nggak bilangkan termasuk mendetil
seperti Intrek nggak usah kan itu, yang jelas zaman HP jelas tahu karena semua masuk di internet, Facebook kan. Dari program perusahaan juga atau dari pusat penggilingan itu udah ngasih tahu ke masyarakat harga-harga itu sebetulnya. Ya semoga aja dari sini kan bisa sampai ke pemerintah untuk menanggulangi hal-hal kayak gini. Nah kalau dari kitanya sendiri Mbak, apa kita bisa mengusulkan? Sebetulnya kalau mengusulkan itu sebetulnya bisa, cuman kan gini kan, kita namanya petani karet kan, lain bukan petani sawit. Kalau petani sawit itu mempunyai persatuan, kalau karet kan nggak bisa. Sebetulnya kalau kita itu bersatu di antara penimbang dengan konsumennya, itu sebetulnya bisa kita. Cuman kalau kita nggak bisa bersatu di antara konsumen dengan penimbang, ya nggak bisa. Semua tergantung dari penghimpunan konsumen. Umpamanya di sini kan ada penimbang berapa, umpamanya ada 10 penimbang, nah itu bersatu di antara penimbang-penimbang, nanti konsumen itu dipersatukan minta naikkan harga yang sesuai. Nah, itu sebetulnya bisa. Cuman namanya di karet kan saya belum pernah dengar persatuannya itu tadi. Kebanyakan masing-masing. Karena petani karet ini ya kebanyakan itu masyarakat biasa. Itu aja masyarakat biasa, lain dengan petani sawit itu kan termasuk yang punya kan termasuk orang-orang intelek atau. Nah itu maka dia mempunyai suatu kesatuan, bisa untuk mengebrak di antara pabrik atau pihak pembeli besar. Nah itu bisa. Kalau karet nggak bisa, karena karet jarang kan orang itu mempunyai 10 hektar, 5 hektar kan jarang, paling 2 hektar, 1 hektar kan. Kalau sawit kan enggak, puluhan hektar orang satu. Nah nanti kita masukkan di plasma atau gimana, itu kan namanya udah persatuan. Nah plasma nanti menghimpun kepada masyarakat, itu udah namanya persatuan. Nanti dari pihak plasma minta kenaikan itu bisa. Kalau karet kan enggak, itu perbedaannya kan itu. Nah ini Mbak, kalau sekarang kan harga sudah dibilang bisa mencukupi lah untuk kebutuhan, termasuk. Udah mending lah. Mending. Nah kalau selama Mbak jadi petani daerah karet, masa-masa yang paling sulit dan gimana Mbak waktu itu cara menyikapi hal itu? Sebetulnya kalau kita petani karet itu ya, ini termasuk kita kan bidang mengeluarkan hasil kan. Sebetulnya kesulitan itu di waktu hujan, itu nggak ada lain. Nah di waktu hujan itu terkadang kan kita nggak merhitungkan ini akan turun hujan atau enggak, itu kan kita nggak tahu. Nah itu kita secara kepepet itu dan mendesak, terkadang ya getah itu hancur dalam deretan. Kalau istilahnya masyarakat yang mendapat bantuan, yang nggak dapat bantuan terkadang kan ya gimana ya, yang nggak dapat bantuan ini kan banyak. Terkadang rumah udah reot kan banyak, kalau petani buruh nih rumah-rumah pada reot itu kan. Nanti yang dapat bantuan tuh orang yang rumahnya udah bagus, mobil ada aja dibantu. Nah itu maka pemerintah itu sebetulnya harus betul-betul bisa mengoreksi atau menganalisa ke bawah, benar-benar terjun. Iya benar-benar terjun di tim betul. Nah itu dari pamong ke pamongnya. Nah nanti setelah dari pamong ke pamongnya di tim lah dari masyarakat yang ada di catatan itu tadi. Nah itu harus dilihat rumahnya bagus, usahanya ada atau enggak, itu kan harus betul-betul di dalam program itu. Jangan istilahnya duduk aja nerima laporan. Nah itu sebagai pemerintah sebetulnya, nah, bukan kita itu istilahnya apa ya, cemburu yang dapat bantuan-bantuan itu, bukan, kasihan yang di bawah kita seperti nenek-nenek yang rumahnya pada reot nggak dapat bantuan, yang udah punya mobil, punya motor, usahanya ada, kebunnya ada, kok masih dapat bantuan. Nah itulah, itu harus betul-betul pemerintah bisa mencerna, bisa istilahnya terjun langsung, diupayakan orang-orang seperti itu harus dibantu gitu.
Jangan kita percaya kepada bawahan, harus betul kerja, kan itu. Oh, itu kayak kayak yang pernah saya lihat di konten itu kayak Deddy Mulyadi. Nah seperti Terus ada lagi satu lagi cewek yang Yang dari dia. Kalimantan, Tiano itu, apa namanya, lupa saya itu. yang tegas banget orangnya. Saya Tapi dia sering itu. dia memperhatikan banget itu masalah. Seperti kepala desa Lampung yang itu, itu kan terjun langsung di masyarakatnya, sering membantu masyarakatnya, walaupun dia ngonten tapi kan itu untuk masyarakat itu bagus. Seperti Deddy Mulyadi itu kan walaupun ngonten sebagai gubernur, cuman kan itu untuk masyarakat, larinya untuk masyarakat, bukan untuk pribadi Deddy Mulyadi, bukan. Terus yang gubernur Kalimantan itu siapa, Bu Serly. Nah, itu kan itu mementingkan untuk kemasyarakatan. Bahkan dia kan kalau mau kaya kan udah kaya karena udah mempunyai usaha sendiri. Seperti Deddy Mulyadi kan begitu juga, sawahnya udah lebar, peternakannya banyak kan itu. Nah ini Mbah pesan untuk inspirasi Bumi Serasan, Jemuk kita Fokus Selatan. Nah untuk anak muda yang enggak merantau atau baru mau terjun ke dunia petani, apa sih Mbak motivasi untuk anak muda zaman sekarang? Khususnya untuk anak muda itu kan harus kita menggugah semangat kita, mengembalikan kita itu adalah sebelum orang-orang tersebut menjadi pejabat, dulunya sebelum menjadi raja, kita adalah raja, itulah dari petani. Orang sukses juga dari petani. Jadi mohon dengan anak muda, mari kita semangatkan, kita utuhkan jiwa kita kepada hulu, mengingat perjuangan nenek moyang kita dalam petani. Karena orang sukses bukan pejabat tapi petani yang sukses itu. Nah itu jadi buat teman-teman tetap semangat. Semoga konten ini membawa generasi anak muda lebih semangat, bangkit, dan bisa membaca peluang-peluang lainnya. Kita jangan putus asa. Kita menggali rezeki dalam petani ini harus bersyukur, dan itu juga kalau kita akan bekerja, kita memohon kepada Allah dan diberkahi untuk penghasilan kita dalam hari per hari. Kalau kita tanpa memohon kepada Allah untuk keberkahan dari hasil, ya kemungkinan kurang manfaat dan nggak bakal ada rasa syukur kayak gitu. Iya gitu. Ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman kita, karena istilahnya omong-omongan kita beraktivitas lagi. Oke siap, terima kasih Mbah. Banyak motivasi yang bisa kita ambil di sini, dan kalau punya saya ini kan beresan udah selesai, Mbah lanjut lagi. Terima kasih banyak Mbah. Semoga motivasi Mbah ini tadi menjadi amal jariah yang akan terus mengalir. Amin. Salam pisau bengkok. Salam pisau bengkok. Udah. Terima kasih Mbah. Sama-sama. Lanjut ya. Hari ini kita sudah wawancara dengan Mbah. Mbah, namanya siapa Mbah? Mbah Sampir ya? Mbah Wijaya. Panggilannya? Mbah Mar. Oke. Aku tadi lupa sedikit kenalan. Namanya tadi Mbah Mar. Semoga ini akan menjadi manfaat untuk kita semua, dan mari kita angkat para petani Fokus Selatan di dalam inspirasi Bumi Serasan. Saya Ardiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.